جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلال خائف إن قطبان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بأهل تربة بشار والفقيه المشار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. محمد رسول الله. يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا صمد يا معطي جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفقير المحضار قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل. وعليك بالتوكل على الله
فإن من توكل على الله كفاه وأغناه وتولاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل من ثمرات صدق التوحيد وثباته في القلب واستيلائه عليه قال الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فانظر كيف بدأ بإثبات الربوبية ثم بإثبات الانفراد بالإلهية ثم أمرنا بالتوكل عليه جل وعلا فلم يبق في تركه عذر للبرية وقد أمر الله عباده بالتوكل عليه ورغبهم فيه بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبقوله تعالى فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم وما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Penasihat kepada kita Imam Al-Haddad Abdullah bin Alwi bin Muhammad, semoga Allah meridhai beliau dan semoga Allah memberi manfaat kepada kita berkat ilmu beliau di dunia dan akhirat. Haruslah kamu bertawakal kepada Allah, karena orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi, maka Allah akan kayakan dia, maka Allah akan menaungi dia, ngurusi dia, memperhatikan dia, ya, kafahu wa aghnahu wa tawallahu. Luar biasa. Apa Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup sudah. Mau kemana lagi? Mau minta pertolongan siapa lagi? Cukup sudah. Tawakal ini adalah buah daripada kesungguhan pengesaan kepada Allah. Ya, la ilaha illallah. Ini kan kita iman kepada kalimat ini ya. Nah, cuman keimanannya ini kualitasnya ini yang beda-beda di sini kualitasnya. Ada kualitasnya yang nomor 1, ada yang KW1, KW2, KW3, KW1 ada. KW ini apa artinya? Kualitas. Kualitas. Jadi KW1 itu aslinya, original ya. Oh, seperti itu. Yang ori. Ya. Nah, tauhidnya orang beriman ini berlevel-level ya. Ada tauhidnya yang level rendah, ada tauhidnya level sedang, ada tauhidnya level tinggi. Nah, ini tauhidnya kalau sudah level tinggi muncul buah yaitu tawakal. Muncul buah yaitu tawakal. Oke, kan Nabi bersabda jadidu imanakum ya. Terus perbaharui levelnya itu. Perbaharui kualitasnya aja biar bagus. Nabi ditanya bagaimana cara Nabi? Biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya dalam Ratibul Haddad di antaranya bacaan terbanyak yang dibaca itu bacaan yang lain 3. Apa yang 7 itu?
2 kali la ilaha illallah. Jadi ada 50 la ilaha illallah, berarti ada 25 kali. 25 nafas. Tidak usah sewa tabung oksigen ya. Itu terapinya seperti itu. Sehat lahir batin. Kalau sudah levelnya tinggi, ketauhidannya kepada Allah, maka akan berbuah tawakal. Jadi perlu disadari, kalau tawakal itu tidak punya, berarti level tauhidnya masih rendah, masih amatir. Kalau main game PUBG ini masih apa? Masih kelas bawah aja. Apa kuda nyawa? Main PUBG kan? Berhenti wis. Bagus. Dan tawakal ini adalah hasil daripada kokohnya kokohnya tauhid tadi di dalam hati. Mantap sudah. La ilaha illallahnya mantap di hati. Pasti muncul tawakal. Wastilaihi alaihi, dan menguasainya tauhid. La ilaha illallah, menguasai hatinya, sehingga muncul tawakal. Ya, jadi tawakal ini akibat daripada sebab akibat ya. Tawakal ini ada hukum sebab akibat. Apa sebabnya? Tauhidnya kualitasnya tinggi, kokohnya di dalam hatinya, dan menguasai kepada hatinya. Pasti ada akibatnya. Apa itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? La ilaha illallah, tidak ada selain Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada yang kuat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyehatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyugihkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyenangkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah saya kecuali Allah. Tidak ada semuanya kecuali. Ya gimana kalau sudah kuat gitu? Hah? Otomatis sudah. Auto tawakal. Allah berfirman, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Tuhannya barat dan timur. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan Dia itu sebagai asistenmu, wakilnya. Coba perhatikan kata Imam Al-Haddad. Bagaimana Allah memulai ayat ini? Satu, Allah tetapkan ketuhanan. Barat timur, penjuru langit, penjuru barat, penjuru timur, ujung barat, ujung timur. Siapa yang punya? Allah, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Punyanya Allah. Ya, Allah tetapkan ketuhanan yang pertama. Yang kedua, Allah tetapkan keesaan di dalam menjadi Tuhan. La ilaha illa hu. Yang punya barat timur Allah. Ada lagi selain Allah? La ilaha illa, tidak ada yang punya kecuali, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang kuat kecuali Allah. Pertama, Allah tetapkan ketuhanan. Yang kedua, Allah tetapkan di ayat ini keesaan dalam ketuhanannya. Yang ketiga, setelah itu Allah perintahkan kita untuk bertawakal kepada-Nya. Saya ngomong seperti ini, Pak, dari Serono sampai Wongsorjo nyak saya. Tuku dari Serono sampai Wongsorjo nyak saya. Nyaknya saya. Gak ada gula. Sampai yang tanya terus, Beb, persentase Beb, urunan tak sama kocok-kocok? Enggak, punyanya saya 100% punyanya saya. Terus sampai ketika duduk sama saya habis ngomong gini, kira-kira gimana? Bingung enggak? Apa sebaliknya? Wah, bahasa gimana wis. Pasti nyiprat ini ya. Saya ke 100 kan nyiprat nanti kan? Tambah saya bilang, Pak, jangan khawatir ada saya. Gimana sampai terus? Kalau gitu sama saya. Bah, Sorono sampai Wongsorjo punya saya. Kali sinten Beb? Punya saya 100%. Terus saya ngomong, jangan khawatir Mbak, ada saya.
Gimana kira-kira Mbak Sore itu? Mesem pulang sampai ke rumahnya. Hah? Istrinya minta duit, jalur duit mas, beres. Tonggo minta tolong nyari duit, beres. Saya kan nanti dicagerkan kan? Hah? Mbak Sore ngomong sama orang sekitarnya, beres. Orang-orang sekitarnya tidak tahu. Habis itu telepon saya, Beb, butuh sekian. Siapa? Lah ini Allah ngomong seperti ini di Al-Quran. Kalau saya yang ngomong banyak luputnya mungkin. Menungso ngomong duit, hati-hati. Ono isun beres. Iya saya kisut belum tentu. Tapi ini yang bilang Allah, jadikan saya. Beres ada saya semuanya. Tidak direken sama manusia sekarang. Ini koreksi buat kita masing-masing ya. Allah bilang fattakhidhu wakila, jadikan dia itu sebagai wakil, asistenmu. Tidak diterima. Pendaftarannya Allah diterima sama kebanyakan manusia ini. Kebanyakan manusia lebih nerimo satpam, nerimo CCTV, nerimo kawat berlistrik ya. Nerimo tulisan awas anjing gila kan seperti itu. Nerimo tembak. Kalau dibahas bab kiri, iya, tapi lain dari mananya? Terus kapan ini? Buat kapan ini? Buat siapa terus? Renungan buat kita semuanya. Allah mendaftar kepada kita untuk jadi asisten kita. Fattakhidhu wakila. Jadikan dia itu sebagai asistenmu, wakilmu. Apa tatkala pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam ya, innan nas ya, dalam ayat Al-Qur'an umat Islam itu kafir-kafir Quraisy sudah mengumpulkan pasukan banyak. Mundur wis, pulang wis. Apa katanya mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula ni'man nasir. Mana kita sekarang di situ? Buat cuma yang terjadi sekarang ini, bingung itu. Tak pernah bingung ketika harinya tak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tak bingung blas sama sekali. Kadang-kadang menganggap itu tidak penting, masih dipikir kadang-kadang sambungan hasbunallah wa ni'mal wakil habis selamat saiki apa? Ya hari tidak selamat tanya. Begitu kan? Apa kata Allah Haddad? Falam yabqa fi tarki udhul bariyah. Tak ada alasan manusia siapapun yang tak tawakal sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan. Ini kan pembahasan apa? Tidak ada pembahasan, ini pembahasan buat kita. Ini bukan buat levelnya yang wali-wali. Tidak ada, ini buat saya saja dengan. Ini kan buat orang-orang dulu, dah ada orang sekarang sampai kiamat. Ini kan lain, ya beda ada lain, sama. Sama. Hudan dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk ini. Isinya Quran petunjuk buat saya panjenengan. Makanya Nabi sampai bilang saya ini setiap hari istighfar sama Allah 70 kali. Nabi tidak punya dosa. Apa? Itu ngeri namanya? Main karambol itu Bang. Ngantem sini cuma dihantam ke situ dulu. Mau ngantem situ cuma dihantam ke situ dulu. Tak gitu. Riben. Hah? Ngeriben ya? Ngeribon. Apa bahasanya? Tidak pernah main. Ngebah ya, ngebah. Nabi tidak punya dosa, setiap hari istighfar 70 kali. Saya panjenengan ini yang tawakalnya kurang nih. Kan kurang ajar sama Allah berarti. Kan salah, istighfar yang banyak. Apa alasannya tidak tawakal sama Allah? Tawakal tadi penggawean ini sepi lagi Beb sekarang Beb. Nyautnya ke situ terus. Rumput sudah nih kalau dibilang ini. Kalau saya sampaikan seperti itu nyaut masuk gitu menang sudah sampean. Itu cukup, jangan diteruskan sudah. Tidak ada manfaatnya sampai ngomong terus gitu. Sama orang seperti ini.
Kadang-kadang nasihat yang disampaikan ini kepada kita ini terbatas waktu ya. Ya. Panjenengan hadir Jumatan khutbah, khotibnya bahas tawakal. Nah, khutbah itu kan maksimal kan 15 menit. Sedangkan tawakal ini pembahasannya panjang, butuh beberapa waktu. Jangan habis satu kali dengar bab tawakal langsung nyaut seperti itu. Tawakal. Pecis entek. Ini kalau sudah ngomong seperti ini bahaya ini ya. Jangan diteruskan sudah. Kalau bisa cari cara gimana caranya dia mau duduk ya. Coba nunggu ngaji. Kasih waktu lebih coba. Seperti Anda ngasih waktu untuk kerja yang waktu yang banyak itu. Biar betul pemahamannya. Allah daftar nih sama kita nih. Jadikan itu Allah wakil. Harus diterima. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bertawakal kepadanya. Allah berikan dorongan. Apa Allah bilang? Wa 'alallah, kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaklah bertawakal orang-orang beriman. Bukan bertawakal kepada tokonya, kepada bosnya, kepada sabinnya, kepada pekerjaannya, kepada anaknya, kepada istrinya, atau kepada suaminya, atau kepada ayahnya, kepada Allah. Dan kepada obat, kepada dokter, bukan, apalagi masker, vaksin. Terus gimana ya? Nanti ini masih panjang nih, baru dibaca tawakalnya. Ini 3 kali 4 kali pengajian ini. Tidak sampai coba. Allah berfirman, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakallah kepada Allah. Allah itu cinta sama orang yang tawakal. Allah senang sama orang yang tawakal. Aduh, kurang apa lagi nih? Allah cinta sama orang yang tawakal. Kurang apa lagi nih kita ini? Untuk hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Bersabda Nabi Muhammad SAW, "Lau tawakkaltum 'ala Allah." Nabi bilang sayangnya Nabi mengawali dengan kalimat lau. Apa lau ini? Seandainya. Bahasanya serono seumpama. Kalau sudah orang ngomong awalnya seumpama, ini terjadi apa enggak ini? Duh, seumpama kon toko mau. Berarti datangnya kapan ini? Hah? Berarti datangnya bukan tadi kan berarti? Bukan mau datangnya, bukan kan? Telat kan berarti? Duh, seumpama kon ngidul, berarti kemana nih? Nggak ngidul berarti. Jadi Nabi mengawali dengan lau. Apa isyaratnya Nabi, apa setelahnya? Sulit untuk tercapai. Sulit untuk tercapai. Atau yang mencapai hanya orang-orang yang tertentu saja. Kenapa kok sulit tercapai? Karena perhatiannya kurang. Apa kata Nabi Muhammad? Lau, seandainya kalian tawakal sama Allah, sebenar-benar tawakal, pasti la razaqakum, pasti, ini lam taukid ya, pasti Allah berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari keluar dari sarangnya kosong perutnya, pulang ke sarangnya dalam keadaan full tank. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Berangkat pagi-pagi kosong perutnya, pulang lagi dalam keadaan penuh. Nabi memberikan permisalan kepada burung yang Allah kasih rezeki itu. Kita kan kalau ngeliat burung kan, ya gampang mano iki bib. Omah cuman bodo suket kering tok. Anak tak harus disekolahkan, tak ngajikan. Ambil makanan tak pakai ngomong sama orangnya. Gampang kan? Allah bisa buat seperti itu sampean ini. Hah? Allah bisa buat kita ini seperti burung rezekinya, bahkan lebih dari itu. Nabi berikan permisalan seperti itu. Seandainya tawakalnya tepat, temenanan. Hah? Apa katanya Allah kepada dunia? Ya dunia ikhdimi man khadamani.
Wa ya dunya istakhdimi man khadamaki. Hei dunya, jadilah kamu pembantu bagi orang yang menjadi pembantuku, kata Allah. Hei dunya, jadikan pembantu, jadikan pembantumu orang yang menjadi pembantumu. Hadits qudsi ya. Pokoknya bab rezeki ini itu kerjanya Allah itu tugasnya Allah itu. Saya jangan tidak mampu untuk masuk ke situ ya, tidak mampu. Itu sesuatu yang luas, itu ranahnya Allah, bukan ranahnya kita. Jangan ikut campur masalah itu, ruwet nanti, ya, bludet nanti, stres nanti. Jadi cuma Allah kita ini suruh tenang, tidak mau. Suruh yang mudah-mudah, nyari yang ruwet. Pada dasarnya seperti itu. Karena agama Islam ini ya al-hanifiyah as-samhah. Ya, agama yang kenceng, yang mudah. Semuanya mudah. Tapi sesuatu yang mudah itu jadi sulit bagi orang yang memudahkan. Sesuatu yang enteng itu jadi berat bagi orang yang ngentengkan. Tidak ada yang ruwet buat Islam. Dalam Islam tidak ada yang repot. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bersikap tawakal ini. Apa tawakal itu? Tawakal itu apa? Duduk di rumah, mulai subuh di atas sejadah, putar tasbih, terus sampai duhur, terus sampai asar, kesilip di atas sejadah, sampai maghrib, terus sampai isya, terus langsung imunnya turun, langsung dihimpus terus. Apa tawakal itu? Tidak makan, tidak tidur. Kenapa Beb yang seperti itu? Beb? Ya ada. Cuman bukan semua orang bisa. Ada seperti itu. Dokter itu ada yang bisa operasi bedel perut saya sampean bisa. Cuman sampean masa bisa? Sampai tidak sekolah ke dokter Ramdo. Step by step ya. Step by step. Selangkah demi selangkah. Ada pelajarannya ke situ. Ini kita baca konsep dasarnya ini, aturan dasarnya ini. Apa tawakal itu? Apa kata Imam Al-Haddad? Wa'lam, ketahuilah. Anna aslat tawakkul 'ala Allah ma'rifatul qalbi bi anna al-umura kullaha bi yadillah ma yanfa' minha wa ma yadur wa ma yashu' minha wa ma yasurru. Wa anna al-khalqa law ijtama'u kulluhum ala yanfa'uhu bi syai'in lan yanfa'uhu illa bi syai'in qad katabahu Allah lah aw ala ayadurruhu bi syai'in lam yadurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allah alaihi. Ketahuilah, kata Imam Al-Haddad, mari kita perhatikan ini. Kita masukkan dalam hati kita pakai alat telinga ini. Tawakal itu pondasinya seperti saya panjangan mau bangun rumah, masa langsung genteng dipasang? Mau ditatakno di mana gentengnya itu? Masa langsung tembok? Disikut sedikit terubuh. Apa yang harus kita lakukan? Pondasi. Mau bangun berapa tingkat? 100 tingkat. Pondasinya bisa 10 meter. Betul? Pondasinya bisa 10 meter dalam pondasinya. Maka kalau tanahnya rusak, tanahnya gembur, kejur, itu dibuat pasak bumi. Ini kita perhatikan pertama. Hati saya panjenengan ini masuk tanah yang mana? Kalau perlu pasak bumi, kasih pasak bumi. Apa itu? Apa pondasinya? Pondasi tawakal apa? Sadarnya hati. Tahunya hati kita bahwasannya segala urusan itu ada di kendalinya Allah. Kontrolnya itu ada di Allah semuanya. Apapun saja yang sifatnya bisa memberikan manfaat, yang sifatnya bisa memberikan bahaya. Air bisa menghilangkan haus, belum tentu kalau Allah tidak mau.
Kalau Allah tidak mau, ceritanya yang membunuh, ceritanya Sayyidina Husain itu ketika di padang Karbala itu, bila puasa, memang ada nggak tiba diminum sampai jebol ini perutnya. Ya, yang menurut dia air bisa bermanfaat untuk menghilangkan haus, tidak bisa. Kenapa? Allah tidak mau. Obat buat sembuh, kalau Allah tidak mau. Datangkan obat dari Rusia, datangkan obat dari mana? Punya bang, Amerika. Allah tidak mau sembuh. Tapi kalau Allah mau sembuh, tidak minum obat karena sembuh. Minum kunyit, jahe sembuh. Ada yang dikasih uang 10.000 sembuh langsung sakitnya. Ini ngomong tauhid ya, ngomong tauhid. Semua yang bisa memberi manfaat itu kontrolnya Allah. Yang buat kenyang bukan nasi, Allah yang buat kenyang itu. Yang membuat kenyang perut kita bukan nasi, bukan makan Allah. Yang membuat sehat bukan obat, bukan dokter, Allah. Gitu ya. Itu sadarkan hati kita kepada itu. Yang kedua, apa yang membahayakan? Itu semua keaturannya Allah. Macan bisa menerkam, belum tentu. Ada ceritanya waliullah itu, orang-orang dulu itu. Ya, dimasukkan kandangnya macan, tidak makan seminggu. Didekati sama macan, tidak tahu diambungi sama macan. Dilihat sama tentaranya dari luar itu, tidak bergerak sedikit pun orang wali ini. Habis itu dilepas, kaget sudah, ini berarti bukan orang biasa, dilepas, dikeluarkan. Ditanya sama konco-konconya, gimana perasaan panjenengan ketika dimasukkan kandang macan itu? Kita kan berharap jawabannya, saya ketakutan, saya hampir semaput, seperti itu. Apa jawaban beliau? Saya mikir, bulunya macan ini najis apa enggak? Yang nempel di baju saya. Saya mikir bulunya macan ini bisa najis deh kalau nempel baju saya. Yang dipikir kemana? Yang orang berpikir ke barat, enggak, ternyata yang dipikir sama dia ke timur. Ketika dimasukkan ke kandangnya macan, dia bukan memastikan macan bisa membunuh saya, bahasa dia nyokot saya. Kalau Allah tidak mau, tidak jadi macan. Nah, ceritanya Nabi Muhammad SAW ya, ketika habis perang, ya, perjalanan pulang sampai satu daerah istirahat Nabi sama sahabat-sahabat. Nabi agak minggir tempatnya, Nabi agak nyendiri dari gerombolan sahabat. Nabi agak minggir. Ternyata di belakang ada pengintai yang ngetutkan Nabi Muhammad SAW. Dilihat Nabi sendiri, kesempatan, ya. Nabi pedangnya ditaruh, terus Nabi layak-layak istirahat. Langsung ya muncul ini pengintainya ini dengan tiba-tiba diambil senjatanya Nabi, langsung dihunuskan ke Nabi atau senjatanya dia. Alhasil Nabi tidak punya senjata sudah. Katanya orang kafir ini, Muhammad, siapa yang bisa jaga kamu sekarang? Siapa yang bisa melindungi kamu sekarang, Muhammad? Apa Nabi bilang? Allah. Kena pengucapan Allah dari lisan Nabi Muhammad, jatuh pedang. Allah jatuh, langsung diambil sama Nabi, dibalas sama Nabi. Kadang saya ki sopo sing coba. Apa kata orang kafir ini? Muhammad, jadilah pengambil pedang yang baik. Muhammad, lepaskan saya, sama saya tidak mengganggu kamu selamanya. Dilepas sama Nabi. Pulang ke Mekah, cerita sama konco-konconya. Dan dia tidak pernah menyerang orang Islam lagi.
Tidak ikut-ikut. Allah alam apa masuk Islam, kemudian Allah alam. Pulang cerita sama Muhammad, sama orang-orang. Nabi Muhammad, bogo ini diceritakan intinya itu. Hah? Itu gambaran orang tawakal ya. Hah? Banyak cerita seperti itu banyak. Ini saya ceritakan Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang menggembirakan, semua kontrolnya Allah. Soge, uang banyak, bahagia, belum tentu. Rezeki pas-pasan susah, belum tentu. Jujur waladzim, serius, tidak ngomong orang dulu, sekarang. Tidak ngomong orang yang jauh dari saya, saudara saya, keluarga saya. Keluarga saya pas-pasan hidupnya. Punya anak 3, 1 saudara. Aja ibunya ada, pas-pasan hidupnya. Rezeki seada-adanya. Itu ini adik kakak kalau sudah duduk ketawaan. Guyon-guyon untuk ketawa lepas itu. Hah? Mobil enggak punya. Duit rasanya tidak ada. Hah? Ada ngutang-ngutang. Tawa lepas. Guyonan nanti. Ada orang soge miliaran duitnya, tapi wajahnya gini. Ketawa repot, sulit mau ketawa. Tapi dia nangis hatinya. Saya ini kepengen ketawa, cuma tidak bisa. Hah? Jadi jangan kita minta, ya Allah minta soge, ya Allah biar senang. Jangan, langsung minta senangnya. Ya Allah minta senang. Nanti terserah Allah, nanti Allah buat senang dengan ibadah. Bisa jadi Allah buat rezekinya pas-pasan cuma senang. Pilih mana sebenarnya? Daripada rezekinya berlebihan tapi tidak senang. Ya anda minta berlebihan dan senang. Iya, bisa diwarai. Bisa diwarai kalau itu. Nah cuma maksud saya hasil akhir itu punyanya Allah, bukan punyanya kita. Gitu ya. Ada orang kawin kepingin seneng, gimana caranya punya istri yang cantik, soge, dapat cantik soge ternyata tidak seneng. Ada yang kita lihat biasa-biasa istrinya, bijinya 6 gitu, suaminya 5 perolehnya, tapi rumah tangganya seneng, bahagia, anaknya bahagia, rumah tangganya bahagia. Nah, sampai pernah dengar ceritanya Laila Majnun? Atau kalau tidak pernah dengar ceritanya, cuma pernah dengar cerita, pernah dengar istilahnya Laila Majnun. Itu ketika disebut Laila Majnun itu mengisyaratkan hubungan seorang laki dan perempuan yang sangat mesra, yang sangat dicintai sama si lakinya nih. Laila perempuannya, lakinya sampai dibilang Majnun karena sudah tergila-gila. Ya, itu terkenal sedegri itu. Dan sampai sekarang Raja di zaman itu terus ketemu Laila. Dipikir si Raja Laila ini beda dari itu ke surga. Geletek ketemu sama Laila, lo koyo ngene Laila. Di dapur ana 10 kayak gini. Sampai saya heran Raja. Laila, Majnun tergila-gila sama kamu. Saya pikir kamu seperti apa cantiknya. Enggak, ternyata saya biasa saja. Apa kata si Laila? Raja, pandangan Majnun kepada saya tidak sama dengan pandangan Anda kepada saya. Deloknya sampean lain sama deloknya Majnun sama saya. Hah? Minta senang sama Allah gitu. Minta senang sama Allah. Minta bahagia sama Allah. Minta baik sama Allah. Makanya kita minta sembuh sama Allah kan. Jangan minta sama dokter, tidak ketemu nanti. Jangan minta sama obat. Minta semua Allah. Ya, salah satu doanya minta senang. Lebih? Salah satu doanya minta senang apa? Dasarnya. Apa ya? Itu qasidahnya Habib Ahmad Muhammad di mana itu syariah? Apa? Jud bihim ya Rabbi birrida wal qurbi Rabbi farrih qalbi birrida wal ghufran. Itu senangkan hati saya. Birridha wal ghufran, dengan dapat ridhonya panjenengan diampuni dosa-dosa. Minta segala sesuatunya kepada Allah SWT. Sampai Nabi kan pernah bersabda dalam sebuah hadis,
Ya, minta sama Allah walaupun tali sandal kamu putus. Minta sama Allah. Itu intinya seperti itu ya. Berhubung kita ini manusia ya, kita ini punya ranah berbeda. Itu ranahnya Allah ya. Ini ranahnya Allah kita bahas ini. Ini semua yang ngontrol Allah. Cuman ranahnya kita. Kita ini minta sembuh sama Allah. Cuman kita ini manusia. Nanti boleh diizinkan sama agama minum obat. Dokter yang ngasih rezeki itu Allah. Ya, cuman nanti ada sebab-sebab itu. Cuma ketika masuk ke sebab-sebab ini yang kasih rezeki Allah. Cuma masuk ke sebab nanti buka toko, pasar, kerja. Cuma ketika masuk buka toko, kepada kerja, tidak andalkan ini, tidak. Tetap hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Minta senang sama Allah dalam rumah tangganya. Cuman bukan ngandalkan pasangannya, ngandalkan istrinya, tidak. Minta sama Allah. Ya cuman dibangun kebahagiaan itu. Menyayangi, dia bertanggung jawab, seperti itu. Ini nanti ada pembahasannya ke situ. Wa annal khalqa, dan kata Imam Al-Haddad, pondasinya tawakal ini ya. Tanamkan di hati kita bukan seandainya dan sesungguhnya makhluk. Wa annal khalqa, dan sesungguhnya makhluk. Seandainya mereka berkumpul semuanya untuk memberikan manfaat kepada kita, maka tidak akan bisa kecuali yang sesuai dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini menjadi harapan kita ya. Gimana Beb, semua sisi di dalam kehidupan di sekitar kita ini penuh dengan kebohongan, penuh dengan masalah, penuh dengan khianat. Bagaimana? Minta sama Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Nanti Allah yang ngatur, nanti Allah jalankan nanti. Karena seandainya makhluk semuanya bersepakat satu dunia untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa kecuali sesuai dengan ketentuan Allah. Dan sebaliknya, seluruh makhluk berkumpul bersepakat untuk mencelakai kita, tidak bisa kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pondasinya seperti ini. Nah, ini ketika kuat nanti muncul tawakal nanti. Ketika kuat pondasinya nanti terbangun tembok tawakal, terbangun genteng tawakal, terbangun bangunan tawakal nanti yang mentereng nanti. Pondasinya hebat sah. Kalau pondasinya ngawur, ya bangunannya nanti gampang roboh nanti. Tawakalnya gampang roboh nanti. Pertama tawakal wis. Tak tahunya karena pondasinya lemah ya, tonggo kidul mati. Satu. La ilaha illallah musalla pengumuman. Dapat besoknya tonggo kulon. La ilaha illallah meninggal dunia. Aduh. Dapat besok lusa lor. La ilaha illallah. Pondasinya berhubung ngawur ke bangunannya tidak kuat, akhirnya roboh terus akhirnya rusak terus tawakalnya. Semoga bisa dipahami ya. Ini saya nyampaikan, semoga saya bisa ngamalkan juga. Bisa jadi saya mau menyerangkannya jelas, tapi hasilnya bisa lebih bagus sampean mungkin. Wa yushtaratu li sihhatil belum bisa ya. Wa yushtaratu li sihhatit tawakkul, disyaratkan untuk sahnya tawakal seperti itu ya. Tawakal itu sadarnya hati, segala urusan di bawah kontrolnya Allah, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan bahaya, yang bisa menyusahkan, yang bisa menggembirakan. Dan seluruh makhluk seandainya berkumpul untuk memberikan manfaat, tidak bisa kecuali yang Allah izinkan, yang Allah tetapkan. Semua makhluk berkumpul untuk memberikan bahaya, tidak bisa kecuali yang Allah tetapkan. Ya, kecuali Allah tetapkan.
Wa yushtaratu li sihhati tawakkul an la ta'si Allah bi sababi wa tajtaniba ma nahaka anhu wa taf'al ma amaraka bi mu'tamidan fi jami'i dzalika alaihi wa musta'inan bihi wa mufawwidan ilaihi. Disyaratkan untuk keabsahan tawakal. Disyaratkan untuk sahnya tawakal. Ya. Pondasinya sudah ada. Ya, pondasinya sudah ada, tinggal bangun temboknya. Bangun tembok harus pakai apa? Ada batanya. Ada semennya, kan seperti itu. Ada besinya. Nah, untuk bangun tawakal pondasi sudah. Sekarang mau bangun tawakal. Apa syaratnya? Apa kata Imam Haddad? Jangan bermaksiat kepada Allah sebab tawakal. Wa antajtanib ma nahaka anhu. Jauhi apa yang Allah larang. Wa taf'al ma amaraka bihi. Kerjakan apa yang Allah perintahkan sambil berpegangan, bertumpu di dalam segala itu semuanya, melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Dia bertumpu ke semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika sholat, kita kan minta ridhonya Allah, bukan karena ngandalkan salat kita, tapi minta kepada lomannya Allah. Ya, ketika kita menjauhi maksiat, bukan terus kita, ya Allah, saya sudah menjauhi maksiat, ayo Allah minta surga. Nah, bukan mengandalkan menjauhnya diri dari maksiat, bukan. Tapi dia menjauh maksiat, tapi tetap mengandalkan lomannya Allah. Wa musta'inan bi, meminta bantuan tetap kepada Allah. Jadi tidak ada terus ngomong, ya Allah saya sudah sholat, ya Allah saya sudah menjauhi maksiat, kok pancet ngeten ya Allah. Lah ada nih, lah mau jual beli tak sama Allah. Kalau mau jual beli ya Allah milih sholatnya. Pindah, khusyuk dah. Mawfawidan ilahi, dan mempasrahkan diri secara total kepada Allah, tidak bermaksiat, melaksanakan perintah, dan itu semuanya dia laksanakan tetap mengandalkan Allah, meminta bantuan kepada Allah, semoga kebaikannya diterima, meminta bantuan kepada Allah, semoga usaha dia tidak bermaksiat menjadi penyebab datangnya ridhonya Allah. Tetap minta sama Allah, tetap minta merahmatnya Allah, gitu ya. Tetap pasrah total kepada Allah. Ini syarat sah untuk membangun tawakal. Pondasinya sudah, ini selanjutnya. Tawakal nang Gusti Allah, surga, ndak sembahyang terus. Tawakal sama Gusti Allah, racun dimakan, ya mati. Bukan seperti tawakal nang Gusti Allah, ndak megawe terus, ya ndak dapat duit. Ndak megawe dalam arti sampai menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi, ya. Nah, begitu nih. Makanya kalau ada orang maksiat atau orang tidak melaksanakan taat terus ngomong tawakal, tidak bisa, hapus, tertolak sendirinya. Tidak ada orang tawakal itu pasti taat kepada Allah, pasti menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Wala yaktahu fi tawakkulika dukhuluka fi syai'in min al-asbab ad-dunyawiyah idza kunta mu'tabidan 'ala Allah dun 'aini. Okay? Tidak menjadi tercela, ya, tidak menjadi celaan di dalam bertawakalnya kamu, yaitu kamu masuk kepada sebab-sebab duniawi, asalkan kamu tetap berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada sebab tersebut. Itu tadi. Sebab akibatnya dapat sehat. Sebabnya apa? Minum obat ke dokter. Masuk minum ke sebab itu.
Minum obat, datang ke dokter, la haula wala quwwata illa billah. Minum obat ya, tetap datang ke dokter ya. Untuk mendapatkan akibat yaitu sehat, yang gitu. Sebab akibat, ya, masuk ke sebab. Cuman tidak mengandalkan sebab itu. Untuk dapat akibat masuk ke sebabnya. Cuman tidak mengandalkan sebab, tetap mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kemudian kan dalam aktivitas kita sehari-hari ini kan ada doa-doa yang dibaca itu untuk mengajak kita bertawakal kepada Allah. Mau makan ada doanya. Itu ngajak tawakal kepada kita. Agar supaya ketika kita makan jangan mengandalkan makanan tapi mengandalkan Allah, yang buat kenyang Allah, yang buat sehat Allah, yang buat makanan manfaat ini kepada kamu Allah. Hah? Kalau Allah tak mengizinkan kamu makan masuk muntah terus. Atau kamu makan masuk tapi keluarnya apa? Diare. Hah? Konslet di dalam. Allahu Akbar. Ya. Ini nasihat yang disampaikan Muhammad Haddad. Semoga Allah beri manfaat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Insyaallah mungkin Selasa bulan Muharram.